Cek. Ya. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk memasuki seminar dengan tema pengaruh teknologi digital dan tantangan memuji Tuhan. Dengan pembicara Pendeta Romelus Blegur MTH dan Pendeta Hari Wahyudi. Kepada kita semua, mohon supaya kita serius dan fokus untuk mengikuti seminar ini, supaya kita tidak sia-sia, tapi kita memperoleh wawasan baru. Ya, mari kepada para narasumber, Bapak Pendeta Romelus Blegur untuk maju dengan Bapak Hari Wahyudi. Ya, kita akan memulai seminar kita. Kepada narasumber pertama dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Durasi untuk narasumber pertama 30 menit dan demikian juga untuk narasumber kedua, dan selebihnya nanti kita akan memasuki ruang tanya jawab atau diskusi. Dipersilakan. Ya, cek. Salam, selamat sore. Ya, kita masuk dalam sesi sore hari ini dengan tema pengaruh teknologi digital dan tantangan memuji Tuhan. Kita sedang memasuki era yang baru, era digital. Semua pegang handphone ya, pegang semua. Nah, era itu menandakan bahwa kita semua pegang Android. Rupanya ada tantangan juga. Menyangkut tema tersebut, maka sore hari ini saya mengambil satu tema kecil, memuji Tuhan melalui ruang virtual. Suatu tantangan beribadah di era digital. Ini yang hari-hari ini kita sedang ikuti dengan berbagai mode atau modus. Saya sampai ini seminar jadi agak sedikit bentuknya makalah, mungkin agak kaku mungkin materinya, tapi semoga bisa ditangkap. Saya mulai pendahuluan. Era digital dengan perkembangan teknologi dan internet merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari, bahkan ditolak. Hari ini semua susah kalau tidak isi pulsa internet ya. Kalau tidak ada susahnya minta ampun. Tidak bisa ditolak. Itu kenyataan. Semua orang siapapun yang pegang Android pasti mencari internet. Kalau tidak ada internet itu susahnya minta ampun. Hal tersebut, perkembangannya merupakan revolusi baru, perubahan yang begitu radikal, sehingga memunculkan satu era baru yang tidak terbendung pengaruhnya. Hal tersebut dapat dilacak melalui peningkatan penggunaan internet yang makin membludak. Data yang dikemukakan oleh Bock dan Armstrong menunjukkan bahwa ini tahun 2020 ya. Hingga Juni 2020 terdapat lebih dari 4,8 miliar penduduk dunia menggunakan internet. Hal tersebut menunjukkan realitas atau kenyataan baru dalam hidup manusia, sebab pengaruhnya sampai ke seluruh ruang eksis manusia. Internet itu masuk ke dalam-dalam. Tidak ada orang yang hampir seluruh aktivitas kita itu terkait dengan internet. Dulu cuma telepon kabel, hari ini mau apapun juga, mau belanja pun internet begitu ya. Jadi semua eksistensi kita, ruang gerak kita itu semua terhubung dengan internet. Inilah kenyataan dunia pada era digital.
Pengaruh teknologi digital itu meresap masuk, bahkan menjebak manusia dalam ketergantungan yang tanpa tidak dapat dihindari. Hal tersebut kemudian secara perlahan menggeser aktivitas manusia yang semula dilakukan dalam ruang fisik diganti oleh kendali mesin. Dulu orang belanja harus jalan ke toko, nawar-nawar, sekarang tinggal mencet saja. Harga sudah tersedia. Dulu aktivitasnya fisik, sekarang sudah oleh kendali mesin. Pergeseran tersebut kemudian mengalihkan manusia ke dalam ruang virtual yang serba artifisial melalui media-media digital. Apa yang fisik itu kemudian dipindahkan menjadi data. Semua serba data. Ruang fisik ini kemudian menjadi data. Dulu orang harus ke gereja pakai ruang fisik, sekarang nggak perlu. Cukup satu ruang kecil bisa bertemu dengan banyak orang. Jadi yang fisik ini kemudian dirubah atau ditransfer atau diterjemahkan ke dalam data. Hari ini kita semua dipengaruhi oleh data tanpa terkecuali. Meskipun tubuhnya manusia, tapi wataknya data atau mesin. Ini pengaruh digital. Hal tersebut tampak melalui maraknya penggunaan media sosial seperti Zoom meeting, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Ini ruang-ruang virtual di mana kita sering hidup. Semua punya Facebook. Kira-kira berapa pengunjungnya? Berapa teman? Ada 1000? Lebih ya? Kalau seandainya tidak ada Facebook, bisakah punya teman sampai 1000? Saya juga tidak yakin. Saya punya teman tuh paling ya 30-40, tapi hari ini saya punya Facebook tuh berapa ribu tuh. Lumayan lah dapat teman. Jadi ruang-ruang tersebut sebagai tempat orang berrelasi, melampaui keterbatasan keberadaan fisiknya. Berteman sama orang di Eropa tidak perlu beli tiket. Cuma klik saja, minta berteman, beres. Langsung punya teman di Eropa. Begitu ya? Ada punya teman di luar negeri? Ada? Atau di luar pulau? Tidak perlu ini ya. Belum pernah bertemu, tapi sudah berteman. Belum pernah beli tiket, ngopi-ngopi bareng di ini, tapi sudah bisa berteman. Pertemanan itu kemudian dipindahkan menjadi data yang kita akses melalui media-media sosial. Kenyataan tersebut menunjukkan kemajuan teknologi yang tidak dapat ditolak. Sebab melaluinya sebagian besar aktivitas manusia secara fisik itu dihandle. Jadi mau belanja tidak perlu suruh orang, dihandle oleh teknologi. Nanti diantar sendiri. Pesannya lewat sampai ke orangnya dan diantar sendiri. Begitu ya? Jadi dihandle, diwakililah. Kira-kira begitu. Pada satu sisi fenomena tersebut menguntungkan manusia dari segi fisik, ekonomi, dan lain-lain, tetapi sekaligus pada sisi yang lain menggiring manusia keluar dari relasi personal yang adalah cerminan dari natur asalinya. Inilah ketergantungan yang sulit dihindari. Ya bagus juga menolong kita, tapi kemudian kepribadian kita ini menjadi hilang. Kalau kita berteman di Facebook tuh apakah kalau orang meninggal kita pun ikut sedih benar-benar? Paling juga enggak. Pencet saja satu emoji menangis, kirim saja beres. Belum tentu kita ikut menangis. Betul ya? Kan sudah ada pilihannya. Mau pilih tertawa, terbahak-bahak, atau mau pilih like, lambang love. Begitu ya? Atau mau apalah terserah, ada air mata keluar sampai orang ke atas, orang ke bawah, orang kepalanya miring ketawa. Itu emoji yang disiapkan untuk kita menanggapi kenyataan yang terjadi. Diubah menjadi data, tidak menjadi lagi personal. Kita selalu menanggapi, tapi bentuknya itu kayak mesin. Saling menanggapi, tapi bukan personal, pribadi ya. Beda kita datang bertemu jabat tangan selamat siang dengan kita kirim emoji. Beda sekali, betul ya? Ketegangan dalam ruang virtual yang bertendensi membelah atau memecah eksistensi manusia atau keberadaan manusia, di antara yang fisik dan yang artifisial tersebut harus diantisipasi
sikap yang mesti diambil adalah tidak menghadapi era digital dengan wajah lugu. Kadang-kadang lugu itu kan ikut-ikut saja ya. Wajah lugu yang cuma ditawar sedikit, ya ikut-ikut saja. Era digital itu jahat. Ada baik tapi ada jahat, tapi makanya jangan hadapi dengan wajah lugu yang cuma diikut sedikit ditawarkan. Mau apakah ini? Ya langsung pencet tik, langsung ini masuk dalam komunitas ya. Tidak bisa masuk dengan wajah lugu seperti itu. Harus masuk dengan sikap kritis agar tidak ditelan oleh kenikmatan teknologi digital. Teknologi itu nikmat ya. Kalau sekali pegang, satu hari nggak lepas barang satu ini. 2 kali berapa meter, berapa senti. Dia akan mengikat jari kita tuh. Muka kita pun diikat. Hati kita pun diikat. Sampai kita nggak lupa kerja kita, lupa anak kita, lupa segala sesuatu. Maka bahaya. Masalah tersebut tidak hanya terjadi pada kenyataan hidup di tengah masyarakat umum saja, tetapi mempengaruhi kenyataan ibadah Kristen yang akhir-akhir ini turut diperantarai oleh media digital. Menurut si Himawan, seorang penulis, dia bilang begini, hal tersebut tampaknya tidak dapat dihindari dan gereja sendiri telah masuk dan berperan dalam waktu yang lama di arena perkembangan teknologi. Dilansir bahwa kenyataan tersebut mulai populer dalam pelayanan gereja sejak awal 1990-an melalui ruang obrolan dengan koneksi internet, dulu masih pakai kabel telepon. Nah, minta maaf, Pak Aris ini om kandung saya, dulu jauh. Jadi kalau mau hubungi kami itu dulu di alur cuma satu telepon saja tuh. Jadi kalau sudah pesan jam berapa telepon baru orang tua datang dan bicara. Sudah mulai ada obrolan, ya sering kami dipanggil, bicara-bicara dan didoakan. Paling tidak itu sudah mulai, tapi dulu tuh pakai kabel ya, pakai telepon. Hingga kini kemajuan pun terus meningkat dengan kecanggihan teknologi digital melalui jaringan-jaringan internet yang dapat diakses di segala tempat, di mana seseorang dapat terkoneksi untuk mengikuti ibadah secara online. Nah, kami juga pasang itu wifi di sini untuk ibadah online. Kita tidak bisa hindari ya. Perkembangan tersebut berdampak baik pada satu sisi, tetapi pada sisi yang lain kita tidak dapat menyangkali tantangannya yang dapat berdampak buruk. Hal tersebut dapat diperhatikan melalui fenomena ibadah di era digital yang sedang terjadi dan terus berkembang. Semua tahu ibadah online. Pernah ikut ibadah online kan semua di sini atau belum? Ada yang belum? Siapa yang belum angkat tangan? Yang ibadah online. Semua sudah ya? Ah, berarti ngomongnya enak lah. Sekarang kita mau melihat poin berikutnya. Eksistensi manusia atau keberadaan manusia di era digital dan konstruksi atau bangunan ibadah Kristen. Era digital ini muncul tapi kemudian dia membangun kembali pola ibadah yang baru sama sekali, yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Siapa yang pernah berpikir akan ikut ibadah lewat layar handphone? Kan tidak ada. Dulu kan handphone kan masih pencet-pencet huruf, 1 tombol 3 huruf, betul ya? Siapa yang pernah berpikir kalau ada kemudian ibadahnya lewat layar? Kan nggak pernah. Tapi hari ini, zaman ini sekarang kita dipengaruhi oleh era digital yang membangun satu bentuk ibadah yang baru. Kita masuk slide. Era digital menunjuk kepada kebergantungan pada teknologi digital yang merupakan cerminan manusia di abad 21. Menurut Hardiman, eksistensi manusia pada era ini ditentukan oleh tindakan digital. Jadi manusia, hidup kita ini pun juga dipengaruhi. Pengaruhnya apa? Semua hari ini kita ini bergantung pada uploading, chatting, posting, selfie. Siapa yang tidak pernah posting-posting? Paling enggak pungut-pungut like orang, begitu ya? Kalau habis posting like-nya cuma 5, wah kurang bagus ini, kan begitu ya? Semua orang hari ini dipengaruhi. Perasaannya juga senang atau tidak, tergantung berapa orang yang like. Semua hidup kita dihampar di ruang virtual. Uploading itu mempengaruhi kita. Cara bergaul kita ya saling tunjuk-tunjuk jempol ini.
Entah hati, jam tadi ada berapa emoji ya, macam-macam tuh. Ada begini, ada lagi yang hati itu apa artinya tuh. Segala macam ya, begitu ya. Hari ini semua kita tanpa terkecuali dipengaruhi. Mental kita itu kemudian bergantung pada simbol-simbol itu. Remaja-remaja pasti begitulah. Susah senang hidupnya itu tergantung berapa jari yang diacungkan di layar handphone itu. Buka-buka, Facebook tadi baru upload nih, foto berapa yang selfie, cari-cari dulu. Kalau kurang, wah kayaknya kurang bagus ini, cari lagi. Kan begitu ya? Itu mempengaruhi sekali. Sebagai dampak dari kebergantungan terhadap kebergantungan tersebut, manusia dikontrol oleh mesin dan dikuras habis menjadi data yang bisa dikendalikan oleh pengguna. Tadi sudah saya bilang. Kita dikendalikan oleh jari-jari yang dikirim oleh orang-orang di dunia maya. Sekali dikirim hati, wah senang sekali. Kenapa? Tadi saya baru di like, dikasih hati, saya rasa bangga sekali. Belum tentu dia punya hati itu persis seperti yang dikirim itu. Tapi kita terpengaruh. Betul ya? Teknologi yang digunakan tidak lagi hanya sebatas alat, tetapi menggerogoti tubuh manusia secara internal. Dia bukan alat lagi, tapi masuk mempengaruhi, menjiwai kita. Kita sama dengan teknologi. Mental kita sama dengan jari-jari orang, hati orang, atau tertawa terbahak-bahak. Jadi semua kita. Jadi yang muncul itu bukan hanya sebagai alat biasa saja, sudah enggak. Karena sudah terikat langsung dengan mental kita. Kejiwaan kita terikat erat dengan simbol-simbol yang muncul. Apakah pernah kita sadar kalau itu kita sudah dipengaruhi begitu jauh? Hal tersebut menyebabkan manusia pun turut dibangun kembali, dikonstruksi, dibangun kembali menurut sistem digital. Baik secara individual maupun kolektif melalui grup-grup. Individual kita pun juga, kepribadian kita pun juga dibentuk. Kemudian grup-grup, persekutuan yang tadi kumpul-kumpul bareng di ruangan kemudian dipindahkan ke dalam ruang obrolan, Zoom, segala macam itu. Persekutuan pun kemudian dibangun kembali melalui sistem digital. Ruang dalam aplikasi tersebut bersifat virtual, namun manusia pun kemudian betah dan menjadikan sebagai lingkungan di mana dia berada. Tadinya sebagai alat, tapi kemudian kita betah. Coba masing-masing jujur saja. Semua duduk di dalam ruangan ini ya. Lebih nyaman dengan layar di handphone yang sedang saudara lihat atau dalam ruangan ini yang realnya? Ayo. Belum tentu nyaman dalam ruangan ini. Saudara bisa bertahan sekian persen masuk dalam layar handphone. Betul? Saya tidak yakin semua hadir di sini dengan benar-benar hadir secara fisik. Fisik hadir tapi wataknya mesin. Lebih menarik lihat handphone daripada yang real. Kepribadian kita itu dirampas habis. Kita manusianya bertubuh manusia, tapi otak kita sudah jadi mesin, kayak kawat itu. Disuruh apa ikut saja begitu. Bahaya. Ini apa ini? Nah, perangkat-perangkat itu pun kemudian menjadi wadah pertemuan-pertemuan ibadah yang tampak melalui ibadah online. Pola-pola ibadah online kadang disetting secara live. Saya juga mau ngomong tapi kita juga lagi ada pakai barang ini. Minta maaf operator. Ini barang kita tidak bisa hindari, memang begitulah. Tetapi juga direkam dan ditayang dalam berbagai versi. Ada yang versinya lengkap, tapi ada juga potongan-potongan klip. Seperti apa tuh? Sekarang lagi rame itu apa? TikTok ya? TikTok. Zoom, Facebook, YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Menariknya, slide berikut. Ibadah online pun berpengaruh pada pengalaman religius atau kerohanian seseorang. Menurut komentar seorang wartawan yang dikutip oleh Bock dan Armstrong tentang pengalamannya gereja daring, dia mengungkapkan begini: mengunjungi gereja daring mendatangkan perasaan ada secara nyata dalam gereja, dipenuhi dengan imajinasi ya. Ruang itu mempengaruhi imajinasi kita sampai melampaui yang fisik ini. Dan bacaan yang Anda harapkan ada dalam atmosfer gereja, dan di dalam situs ini ada musik inspirasional, khotbah dan persekutuan di ruang obrolan.
Jadi pengaruhnya juga ada. Ada yang rasa nyaman karena apa yang mau diharapkan itu ditemukan di sana. Bacaan-bacaan tidak perlu capek-capek ke toko. Di dalam ruang itu sudah tersedia semua. Ada yang serius dan mengalami, tapi tidak semua begitu ya. Tampak di sini bahwa teknologi digital efektif juga memberi bangunan baru bagi keberadaan ibadah Kristen, eksisnya ibadah Kristen, sebab melaluinya ibadah dapat dinikmati, sebagaimana halnya dengan pengalaman di ruang fisik. Kadang seperti begitu ya, ada orang yang benar-benar memang ikuti ibadah online, tapi dia benar-benar sungguh-sungguh, tapi ada yang tidak. Hingga kini perangkat-perangkat teknologi digital menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan dalam ibadah-ibadah Kristen. Teknologi digital memang membantu segi-segi tertentu dalam pelaksanaan ibadah Kristen, tetapi mesti disadari bahwa sebagai media sosial, relasi virtual yang tidak diwadahi oleh sistem digital tidak dapat menggantikan relasi fisik secara personal. Harus hati-hati, meskipun dia canggih, tapi dia tidak akan bisa menggantikan kepribadian kita yang adalah ciptaan Allah. Sampai sekarang mesin secanggih apapun juga tidak akan pernah bisa. Tapi banyak orang terjebak masuk ke sana dan tidak menghargai diri. Masa depannya bergantung pada apa kata media dan tidak mengikuti apa kata Alkitab. Itu bahaya juga. Kita akan melihat yang berikutnya, fenomena memuji Allah dalam ibadah di ruang virtual dan tantangannya. Ibadah online dengan pola penyampaian pujian yang kini menjadi salah satu tren dalam ibadah Kristen turut menunjukkan fenomena yang berbeda dari cara dan sikap orang memuji Allah. Kita ini konvensional ya. Konvensional itu satu kumpulan dengan hadir tubuh, jiwa dan roh. Tapi kalau di ruang ibadah virtual itu beda. Kadang hal tersebut tampak canggung, kurang rasa ganjil begitulah. Sebab diekspresikan melalui ruang virtual yang diperhadapkan seseorang dengan lari di depannya. Meskipun demikian, sebagian orang mungkin dapat menyesuaikan diri dengan tren tersebut. Hal tersebut tersirat adanya tegangan antara dua realitas manusia. Ada tegangan. Baru-baru COVID itu kan awal-awalnya itu ibadah online, tapi lama-lama orang juga rasa susah sekali. Rasa diri lebih bagus saya mati daripada tidak bertemu kawan. Kan susah kan waktu COVID kan? Sempat di rumah, orang pikir di rumah lebih nyaman. Yang malas-malas ke gereja pun malas itu, sampai capek itu di depan handphone itu. Karena bayangkan saja, mungkin Tuhan hukum kita yang malas-malas suka bertemu itu, dikasih COVID supaya tahu rasanya bahwa bertemu itu penting. Ada menderita kan baru-baru COVID ya? Tidak menderita ya, tidak ketemu kawan sekian lama. Biarpun video call nggak akan cukup. Mau lihat mukanya 1000 kali di layar ini nggak akan pernah bisa cukup. Kalau tidak ketemu, betul ya? Tidak akan pernah tergantikan. Itu tegangan antara manusia. Dia suka tapi hal ini pun kemudian menyiksa dia. Maka dia hidup dalam dua dunia yang tidak saling bersahabat. Sekarang kita melihat kebiasaan atau kelumrahan memuji Tuhan. Slide berikut. Melalui ruang virtual. Memuji Tuhan melalui ruang virtual merupakan hal yang lumrah itu biasa ya, yang sudah biasa. Bahkan menuai banyak segi positif yang turut menunjang pertumbuhan gereja. Dilansir bahwa ibadah secara virtual telah menjangkau orang-orang Kristen yang oleh alasan-alasan tertentu tidak dapat hadir secara fisik. Ada keuntungannya. Orang yang tidak bisa hadir secara fisik bisa dijangkau oleh teknologi digital. Misalnya mereka dalam kondisi cacat yang tidak bisa hadir, itu bisa melalui media online. Salah satu dampak yang secara global tidak terhindar adalah fenomena COVID-19 yang mengharuskan gereja masuk dalam sistem ibadah virtual. Menurut penelitian, perkembangan kerohanian jemaat melalui ibadah virtual itu pun juga cukup baik. Ada penelitian seperti begitu, meskipun tidak semua menyetujuinya, tapi paling tidak ada pengaruh baik juga. Dapat diasumsikan bahwa ruang virtual dapat menjadi wadah aktivitas memuji Tuhan. Menurut beberapa penelitian, seperti Gultom, dia bilang musik pujian dan penyembahan serta kesaksian di ruang virtual penting dalam membangun spiritualitas atau kerohanian bagi generasi yang hidup di era digital ini. Remaja pemuda yang hadir hari ini
Suka ya kalau ikut ibadah online? Sekali survei. Suka? Siapa yang suka ikut ibadah secara online? Cuma 1 orang. Berarti penelitiannya tidak betul ya? Saya baca penelitiannya, ternyata di sini cuma 1 orang yang suka, yang sekiannya tidak suka ya. Berarti ini agak bisa ditentang, rupanya tidak sesuai. Tapi menurut apa yang dia teliti, paling tidak ada juga yang mengalami hal seperti itu. Titik fokusnya terutama bukan pada sarana digital, tapi perkenanan Tuhan untuk menggunakan sarana digital dalam menyampaikan kebenarannya, serta melawat para pengunjung di ruang virtual. Terkait itu dalam sebuah penelitian disimpulkan bahwa ibadah dalam ruang virtual tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sebab melaluinya Allah tetap disembah. Jadi tidak sepenuhnya buruk. Tuhan bisa hadir juga. Tapi ingat ya, dia sebagai alat. Jangan tertelan, kalau sudah tertelan masuk, itu celakanya tuh. Tapi kalau selama sejauh menjadi alat, itu bisa dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan bisa pakai apa saja untuk sarana. Meskipun ruang virtual itu bercorak artifisial atau data, namun pengalaman ibadah dalam ruang tersebut menunjukkan 7 menit ya. Masih berapa slide ini? Saya cepat-cepat. Saya langsung saja. Tidak semua survei menunjukkan kenyataan serupa, namun paling tidak ruang ibadah virtual di mana aktivitas pujian dan penyembahan dilakukan itu mengandung efek dan dampak yang penting. Nah, sekarang saya langsung maju ke tantangannya. Tantangannya seperti apa? Meskipun memuji Tuhan melalui ruang virtual biasa, tetapi mengandung gejolak tertentu dalam sikap seseorang memuji Allah. Sebab kembali kepada etika tiap individu dalam mengekspresikannya. Ruang virtual itu mengisolasi, memenjarakan individu dalam kesendiriannya. Sendiri di dalam ruang terpenjara, bergaul dengan banyak orang ya. Nah, dia bisa jadi penjara. Karena sering luput dari kontrol dalam persekutuan. Kalau yang muncul di ruang virtual itu cuma muka saja. Yang lainnya nggak keikut. Kan cuma lihat saja kan, muka kita yang tampil di layar orang lihat kan. Biasa kalau ikut Zoom. Jadi orang tidak lihat gerak-gerik kita, entah tangannya ngapain, apa tuh orang nggak lihat. Kurang terkontrol. Hilangnya kontrol secara komunal, komunitas dalam ruang virtual menyebabkan orang tampil semau-maunya. Kadang terlibat penuh kesungguhan, tetapi kadang itu direkayasa agar tampak serius dalam tangkapan layar. Paling tidak mukanya dilihat dia lagi serius ibadah. Tapi apakah betul? Belum tentu. Orang bisa merekayasa. Kan cuma mukanya saja yang dilihat oleh orang lain. Ada ibadah tapi kan yang muncul kan muka. Keseluruhan tubuhnya bisa menipu orang lain. Itu bahaya tantangannya. Orang bisa merekayasa prioritas memuji Tuhan dalam ruang waktu dan kehadiran. Sebab dalam saat yang bersamaan, orang dapat serentak melakukan berbagai hal di ruang virtual. Misalnya bernyanyi sambil memasak. Bayangkan saja sambil ibadah dia tutup itu layar handphone. Pendeta lagi, kita akan fotum dan salam. Pendeta lagi angkat tangan, dia lagi tutup, lagi masak, dengar tuh doa berkat itu, doa fotum dan salam. Kan begitu. Apakah pakaiannya pakaian ibadah? Belum tentu. Bajunya pakai kemeja, di bawahnya kita nggak tahu. Bisa jadi pakai sarung. Itu sebuah penipuan itu. Saya tidak yakin. Tadi saya ada rencana tadi, tapi saya agak malu. Tadi saya mau pakai jas, pakai apa? Celana olahraga masuk tadi supaya terlihat asing atau enggak. Kalau sampai Bapak Ibu Saudara tertawa, itulah lucunya kita di ruang digital itu. Kan keseharian kita kan begitu. Bayangkan saja ya, lagi ibadah benar-benar itu, pendeta naik terus pakai jas, di bawah dia pakai sarung. Wah, itu di ruang yang jelas itu enggak gila tuh, geger benar tuh ya. Tapi terjadi di ruang itu, ruang virtual. Kalau kita ke ibadah di gereja benar-benar dalam ruangan, saya yakin kita mengorbankan banyak itu fashion ya.
bedak banyak segala macam. Tapi kalau di belakang layar, yang bersih cuma muka dan gigi. Selain itu, wah kita nggak tahu. Pasti norak gitu. Itu ruang virtual tuh mempengaruhi orang sampai bisa begitu. Semua pasti mengalami ya. Saya yakin juga sih. Ya paling-paling 98% lah mengalami hal tersebut. Sampai di mana tadi? Bernyanyi sambil memasak, telepon, chatting, berbaju kemeja dan bercelana olahraga. Yang tampil adalah hal-hal yang itu kira-kira kenyataan terjadi ya. Jadi perilakunya tidak sama dengan perilaku aslinya, tidak sama dengan perilaku digitalnya. Yang muncul digital lain, tapi wataknya di belakang layar itu yang masalah besar itu. Itu persoalan. Nah ini yang bahaya dalam puji-pujiannya. Dalam ruang virtual aktivitas ibadah dibingkai, di frame, di apa tuh? Bingkai itu ya apa? Bingkai foto ya, ini kasih di kotak-kotak gitu. Melalui tangkapan layar. Dan melalui itu juga orang berusaha jujur untuk menampilkan apa yang terlihat, tapi sebetulnya tidak seperti yang terlihat. Ekspresi itu seringkali mudah dimanipulasi, termasuk juga memuji Tuhan. Siapa yang jujur? Apakah Bapak Ibu saudara-saudara jujur pada saat memuji Tuhan di ruang virtual? Kita tidak tahu. Itu cumanya layar sebentar. Memang ruang ini bebas orang mengarang diri, karang-karang diri supaya terlihat. Oh ya, tinggal sedikit. Nah, sekarang tanggapan cepat-cepat. Terakhir, tanggapan singkat. Tantangan yang dikemukakan itu ya memang tidak serta-merta menunjukkan bahwa ruang virtual itu sepenuhnya buruk. Ruang virtual dapat berguna sebagai sarana dalam ibadah Kristen. Misalnya dia memfasilitasi pengalaman-pengalaman spiritual yang tulen murni bagi para pengunjung. Kadang orang itu tidak terlalu bebas di umum ya, tapi karena dia sungguh-sungguh di dalam kesendiriannya tuh, pada saat lihat nonton video tuh dia nangis mau-maunya. Kadang begitu, itu ada untungnya juga. Bebas mengekspresikan tanpa dilihat oleh orang lain. Ada orang yang berani untuk dilihat, tapi ada yang enggak. Dia simpan dalam hati, tapi pada saat ruang virtual itu kan dia bisa semau-maunya, tutup layar, menangis terserah. Pokoknya khotbah pendeta ini luar biasa, menggugah saya, dia bisa menangis. Jadi ada baiknya juga di satu sisi. Tulen. Dan menjadi medium menyampaikan pesan Kristen kepada orang yang biasa tidak pergi ke gedung gereja. Harus diakui bahwa sebagai sarana ruang virtual dalam segi tertentu efektif sebagai medium untuk memuji Tuhan bagi mereka yang memiliki keteguhan dan komitmen dalam iman kepada Tuhan. Hal tersebut dapat dimungkinkan jika manusia sebagai subjek penyembah sadar akan kemanusiaannya. Nah, jangan manusia tapi berwatak mesin, itu enggak sadar sebab dia manusia tapi tidak sadar dengan kemanusiaannya ya. Dia manusia tapi hidup dalam kemesinannya. Nah, mesin-mesin ini yang bahaya nih. Hal tersebut dapat dimungkinkan jika subjek. Tidak hanya di situ saja, tetapi diperlukan kepekaan rohani sebagai dasar yang penting dalam berrelasi dengan Allah. Kesadaran yang demikian dapat menghindarkan manusia dari jebakan teknologi yang berpotensi mengendalikan manusia dalam sistem digital. Meskipun demikian, dampak buruk pun mesti diantisipasi, sebab dalam ruang virtual, etika dalam memuji Tuhan kadang menjadi masalah, sebab orang dapat saling menipu di balik layar, karena tidak sepenuhnya terpantau. Ya demikian penyampaian materi singkat. Tuhan Yesus berkati. Ya, beri tepuk tangan untuk pembicara pertama kita. Ya, jika ada yang ingin bertanya nanti ada sesinya. Silakan dipersiapkan pertanyaannya. Kita akan lanjut pada narasumber kedua, Bapak Pendeta Hari Wahyudi MTH. Dipersilahkan, Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya, menarik sudah dengan pembahasan berbicara tentang teknologi digital yang mungkin sedikit berkurang kali ini, tapi beberapa waktu kemarin oleh karena COVID memang luar biasa. Mau tidak mau kita masuk di dalam dunia yang sudah kita bahas. Ibadah online itu juga menjadi bagian di dalamnya. Tapi dua bagian lebih dahulu yang saya coba garis bawahi karena saya harus berbagi, melengkapi. Dua bagian penting yang saya coba lihat adalah berbicara teknologi digital tidak dapat dihindarkan. Itu menjadi garis bawah saya yang pertama.
tidak dapat dihindarkan. Siapapun kita, dimanapun kita, kapanpun kita, mau tidak mau kita akan masuk. Meskipun kenyataannya juga ada beberapa suku yang juga tetap masih menutup diri, membatasi diri. Tapi pada waktunya pasti juga mereka akan masuk. Itu menjadi bagian yang perlu kita catat. Kemudian yang kedua menjadi bagian yang penting untuk saya melihat, saya catat dalam bagian ini adalah berbicara ada teknologi digital yang sangat luar biasa kemampuannya yang boleh kita bahas bersama tadi. Tapi satu hal yang sangat penting, ternyata teknologi itu tidak berpribadi. Maka dikatakan tadi, diberikan contoh, ada beragam emoji, emoji menangis, emoji sebaliknya tertawa. Padahal sesungguhnya yang bersangkutan enggak juga klik saja, udah lewat saja. Tidak berpribadi. Ini menjadi bagian yang saya lihat begitu penting untuk kita lihat, kita masuk dan kita juga ada di dalamnya adalah pribadi. Sebelum kita masuk sesi ini tadi, kami berdua sambil menunggu, sambil duduk, saya memberikan komentar. Pemain musik 4 orang mengantar sambil mengisi waktu untuk menyambut mereka menaikkan pujian bersama dengan tim. Tapi saya memberikan komentar, ternyata kita memerlukan banyak sekali ya. Ada 4 orang, ada banyak perlengkapan. Kemudian saya memberikan satu perbandingan yang di sebelah kanan. Ternyata yang di sebelah kanan sana, 1 orang saja tadi tinggal tekan saja. Sudah, mau 20 lagu pun boleh, mereka siap. Tapi yang di sana, coba kita minta non-stop 50 lagu untuk yang di sebelah kiri kita dengan timnya, padahal 4 orang di situ. Nah inilah yang menjadi perbandingan. Tadi saya coba melihat betapa efektif pada satu sisi. Sangat simpel, tinggal main klik saja kemajuan. Tetapi kami juga komentari di sana. Bagaimana? Mereka suruh kecil sedikit lah, jangan terlalu keras lah dia. Kita suruh, enggak mau dia. Tapi di sini kita ginikan saja, oh langsung turun dia. Gitu. Karena di dalamnya ada pribadi. Ada plus, ada minusnya. Itu nanti saya mencoba melihat menjadi pelengkapnya di dalamnya. Ya itu saya sedikit mengantar untuk masuk di bagian yang saya coba untuk melengkapinya. Tapi saya memulai dengan saya mengajak untuk membaca lebih dahulu di dalam Efesus. Untuk menjadi dasar bagi kita di tengah-tengah konteks kemajuan teknologi ini, khususnya dalam tema tantangan memuji Tuhan, bagaimana kita memuji Tuhan, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, sekalipun dalam bentuk online. Saya mendasari dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-19, saya tulis ada dalam 2 teks yang ada di situ. Dalam teks terjemahan bahasa Indonesia, saya akan bacakan untuk kita, dikatakan demikian. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung-kidung pujian, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini yang menjadi dasar saya mencoba untuk melihat ketika diberikan tema pengaruh teknologi digital dan tantangan dalam memuji Tuhan. Alkitab mencatat dengan sangat jelas bahwa memang mulai tadi pagi kita dibawa dengan dasar biblikal yang sangat kuat. Memuji Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Dalam perikop Efesus di sini adalah sedang berbicara bagaimana hidup sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Manusia baru. Nah, saya mengambil dalam ayat 19 ini saja terkait dengan
pokok bahasan dan tema kita. Maka di situ dikatakan untuk kita berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Kemudian ditambah lagi bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini menjadi bagian yang saya coba untuk lebih jelas bagaimana prinsip dasar ketika kita memuji Tuhan. Apapun itu yang akan kita lihat sangat menunjang segala macam teknologi ini. Tapi kita dibawa kepada satu dasar yang begitu penting bahwa memang kita diperintahkan itu harus dilakukan. Pujilah Tuhan. Itu perintah Tuhan. Bernyanyilah. Itu adalah perintah Tuhan. Memang kita agak asing. Saya juga ketika melihat ini diingatkan, iya memang ini tradisi yang bagi kita sepertinya tidak kita miliki karena ini tradisi Yahudi. Kita dikatakan di situ adalah berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bermazmur mungkin kita asing. Bahkan mungkin di gereja ada yang gereja juga tidak membacakan mazmur. Ada juga. Ada yang membacakan lebih dahulu. Ada beragam. Tapi saya ketika melihat kenapa harus dibawa untuk kita membawa kepada mazmur itu. Ternyata kalau kita melihat di mazmur, mazmur itu adalah ungkapan apa yang dialami oleh si penulis. Ketika dia merasa ketakutan, ketika dia merasa sangat luar biasa pertolongan Tuhan, ketika dia merasa putus asa, bagaimana dia mencari Tuhan, dia mengungkapkan itu kepada Tuhan. Itu diungkapkan dengan segala yang dia alami, yang dia rasakan dalam seluruh isi hatinya, itu yang ada. Itu bermazmur. Itulah yang terjadi dalam konteksnya, yang tadi kita bahas sedikit berbeda. Ya sudah, klik saja emojinya, tulis saja, kami mendoakan, tulis juga, kami turut berduka cita, tapi lewat saja. Tapi bermazmur memang itu adalah ungkapan kepada Tuhan. Nah ini misalnya bawa untuk melihat dasar itu, untuk kita bisa melihat betapa pentingnya bagi kita, untuk kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Tuhan yang memerintahkan itu. Dengan apa? Dengan mazmur itu. Dengan apa? Yang berikutnya adalah dengan kidung puji-pujian. Dengan apa? Dengan nyanyian rohani. Sangat jelas sekali. Saya coba, memang ada dalam selanjutnya itu slide dalam teks karena teks Yunani. Tapi kita bisa melihat di sini adalah berbicara bagaimana pentingnya untuk kita memuji Tuhan itu dengan lagu-lagu rohani. Karena apa? Itu adalah pujian kepada Tuhan. Tantangan tersendiri dalam konteks untuk melihat pujian ini, yaitu berbicara tentang lagu-lagu. Semua kita bisa membandingkan berapa persen atau berapa banyak lagu-lagu rohani yang kita hafal, yang kita bisa nyanyikan dibandingkan dengan lagu-lagu dunia. Kita bisa menjawabnya masing-masing. Tapi saya mau membawa di sini bagaimana kita dibawa untuk memuji Tuhan adalah dengan lagu-lagu rohani, dengan nyanyian-nyanyian rohani. Dan berikutnya di bagian yang terakhir di situ adalah berbicara dengan segenap hati. Pujian kepada Tuhan itu dengan segenap hati. Sikap ini menjadi sikap yang sangat penting. Sikap ini menjadi sikap yang sangat penting. Bagaimana kita menaikkan pujian kita adalah dengan hati. Tadi saya bawa dengan mazmur. Mazmur mereka mengungkapkan adalah dengan sepenuh hati. Tadi pagi saya ingat dikasihkan contoh juga. Banyak artis mereka menyanyikan tapi tidak dengan hati. Karena apa? Memang sudah dikontrak, kamu nyanyi ya 5 lagu, nanti honormu sekian.
Ya sudah, yang penting hafal, nyanyi bagus, menarik, oke. Tapi apakah dia sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan? Tuhan tahu isi hati. Kita juga bisa merasakan sesungguhnya. Apakah kita memang memuji Tuhan dengan hati atau sekedar saya, ya sudah aku hafal saja. Ini dasar yang penting untuk kita bisa melihatnya. Nah, itu pengantar dan solusi dan juga jawaban berbicara tentang apa kata Alkitab. Bagaimana kita memuji Tuhan? Bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan teknologi yang sangat luar biasa itu. Mari kita bangun kekuatan, kita miliki dasar itu sehingga kita akan bisa memuji dengan benar, kita akan dengan memuliakan Tuhan dan pujian itu akan diterima juga oleh Tuhan. Minta tolong di slide yang lain, di satunya, di file yang satunya. Saya sedikit menambahkan saja dengan waktu yang ada. Sedikit menambahkan, mungkin akan beberapa lompat dalam slide yang saya bagikan di sini. Memang ketika kita berbicara teknologi digital, menjadi pertanyaan di situ, apa yang ada dalam bayangan kita? Tadi langsung muncul. Kita jawab, ketemu langsung, tek HP, tek komputer, tek iPad dan semuanya. Muncul segala peralatan teknologi. Itu menjadi pikiran kita. Dan memang itu adalah hasil sebenarnya. Itu adalah hasil daripada teknologi digital itu sendiri. Dan kita sudah memakainya tadi dengan menjadi contoh langsung dipakai, bagaimana kita memanfaatkannya. Itu menjadi contoh di dalamnya. Yang saya mau tambahkan dalam bagian ini, di slide yang ke-8 Kak, untuk kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan dari teknologi digital ini menjadi bagian yang perlu kita lihat untuk kita memperhatikan. Tadi yang paling penting tadi, kelemahannya dia bukan pribadi, dia mesin, dia robot. Itu menjadi bagian, kita yang mengendalikan. Nah, itu yang paling utama, jelas menjadi kelebihan dan kekurangan teknologi digital yang ada. Nah, saya memberikan beberapa kelebihan dan kekurangan menjadi tambahan untuk melengkapi kita pada sore hari ini. Kelebihannya yaitu yang pertama, jaringan yang lebih efisien. Kita dengan cepat sekali sekarang berkomunikasi dengan adanya teknologi ini sangat efektif, efisien sekali. Pekerjaan kita cepat, itu juga menjadi bagian di dalamnya, komunikasi, koneksi kita cepat semuanya. Sangat efektif, itu kelebihannya. Tapi kita juga bisa bertemu dengan kekurangannya. Saya langsung kontraskan kiri dan kanan di sini. Kekurangannya atau kelemahannya akan terjadi banyak kejahatan di dunia maya itu sendiri. Ada banyak kejahatan dunia internet. Data kita dijual, kita tertipu, kadang-kadang banyak sampai rekening dan semuanya habis semua, terkuras. Kelemahannya terjadi di situ. Ada kejahatan di dalam dunia itu. Yang kedua, kelebihannya adalah penyimpanan data lebih mudah. Jadi sekarang banyak yang terjadi, saya sedikit ambilkan contoh di sini adalah orang sibuk dengan kantor, harus beli gedung dan sekian, tapi karena teknologi tidak perlu buat kantor. Kantornya apa? Cukup di benda kecil atau yang lebih kecil lagi yang di saku saja. Sudah. Kantornya di mana-mana itu, semua bisnisnya dikerjakan di situ. Kenapa? Karena main data. Penyimpanan data di situ efektif sekali, dibawa kemana-mana saja. Tapi kelemahan juga sebaliknya, dalam kelebihan itu juga kesalahan digitalisasi juga sama. Kalau kita salah, habis semua juga data kita. Salah satu terlanjur, kita cancel misalkan atau kita okekan dalam konteks tertentu, akhirnya hilang sudah dataku. Atau klik, waduh, ternyata saya batalkan tadi transaksinya, bisnisnya yang apa. Akhirnya apa? Mengalami kerugian. Hanya sekejap saja, sudah nggak bisa lagi kita atasi. Ada kelemahannya, tapi juga tentu sekali lagi dengan hal yang positifnya di dalamnya.
Kemudian yang kita ambil, yang tadi diambilkan contoh, HP memang menjadi bagian yang penting di situ. Penggunaan smartphone memang lebih efektif. Semua pasti punya. Dari yang kecil mungkin baru saja sekarang anak itu ngomong pun belum bisa, tapi sudah tahu dia akan pencet sana, pencet sini, sudah tahu dia. Kasih saja dia sudah tahu. Aman dia. Tinggal kadang-kadang terjadi itu bahayanya. Tinggal saja dia sudah diam dia di situ. Dia dengan terlahir dunianya itu, generasinya. Tapi juga ada kelemahannya juga, karena ya pengalaman sedikit ada pembaharuan, suruh upgrade, lama-lama tidak mampu lagi, sibuk lagi, harus tambah lagi, beli baru lagi, beli lagi. Karena apa? Kompleks. Kita harus siap dengan konteks itu. Memiliki kelemahan juga di dalamnya. Yang keempat, mempermudah pengiriman data. Itu tadi sudah dikasihkan contoh, yang di Hong Kong, yang di mana saja, tinggal klik saja sudah aman, tinggal ngobrol saja sekarang. Itu sangat mudah sekali komunikasi sekarang. Tapi sisi yang lain menimbulkan ketergantungan. Ada bahaya yang di sini ada banyak dibuat seminar khususnya dalam bagian ini karena menimbulkan ketergantungan yang sampai kepada sakit, harus penanganan sampai kepada cacat oleh karena ada ketergantungan game, ada ketergantungan apa saja yang terjadi, bukan hanya game, memang lebih banyak dicontohkan game. Padahal sebenarnya ketergantungannya bukan hanya game. Ketergantungan media sosial, ketergantungan akhirnya dengan segala pekerjaannya sampai enggak perhatikan dalam konteks sosial, itu menjadi kelemahan yang terjadi. Kemudian biaya yang lebih murah, biayanya lebih murah karena itu tadi kita tidak sibuk, kalau kita harus ke Hong Kong, kita harus ke Jakarta, kita harus ke Bali, biayanya mahal tapi sudah efektif sekali. Itu nilai plusnya ada di dalamnya. Tapi kejahatan terjadi juga di dalamnya. Maka ada marak plagiarisme, artinya ada penipuan-penipuan terjadi di situ. Menjadi kejahatan juga menjadi sisi yang lain. Nah, itu beberapa kalau kita melihat kelemahan, kekurangannya dan masih ada banyak tentunya dalam bagian itu menjadi beberapa contoh saja untuk kita melihat bagaimana kekurangan dan kelebihannya. Dan saya mau mencoba membawa untuk bagaimana kita mensikapinya di slide yang ke-16. Slide yang ke-16, bagaimana kita mensikapinya, bagaimana kita menghadapi dalam konteks yang tidak dapat kita hindarkan ini. Kita tidak dapat menghindari, kita harus masuk. Kita harus masuk. Kereta jalan terus, teknologi maju terus. Bahkan upgrade-nya itu setiap hari terjadi sebenarnya. Nah, maka saya mencoba melihat kepada satu bagian saja untuk melihat pentingnya peningkatan kompetensi digital. Ini menjadi bagian yang harus kita sikapi. Bagaimana kita menghadapi itu, kita harus meningkatkan kompetensi, mau tidak mau. Kompetensi itu dituntut. Anak-anak SMP, anak-anak SMA di sekolah dengan kurikulum yang baru sama. Kurikulum Merdeka juga terjadi, praktikum praktek. Saya perhatikan anak saya SMP, jadi sudah membuat video untuk mereka putar lagi, mereka kirimkan. Mau tidak mau dia tanya, Pak gimana ini cara memasukkannya ke Google Drive itu untuk dikirimkannya. Mau tidak mau dia harus belajar, kalau tidak tertinggal dia. Semua kedinasan, Bapak Ibu yang dalam kedinasan sekarang semuanya online. Maka menjadi permasalahan ketika yang tidak paham akhirnya, aduh tolong dong ini gimana ini caranya ini. Tapi kan tidak mungkin akan terus menerus tertinggal kita. Mau tidak mau kompetensi digital itu sangat diperlukan. Semua adik-adik masuk dalam dunia sekolah harus sama. Berjuang untuk bisa memanfaatkan bagian terakhir dalam kalimat ini menjadi penting. Mampu bermedia digital dengan bijak dan penuh tanggung jawab.
Kemampuan itu perlu, kita perlu bijak menggunakan semua media sosial, kita perlu bijak ketika kita menggunakan teknologi digital ini, dan kita juga bertanggung jawab. Tadi diambilkan contoh menjadi diskusi kita berkaitan dengan contoh ketika ibadah. Wah bagus, keren gini, oh ya lagi pakai jas. Diambilkan contoh padahal sedang pakai celana pendek. Oh ya ternyata pakai sendal saja. Tapi di atas muncul. Sama ketika iklan, saya ingat iklan awal-awal dulu. Wah sepertinya sedang di ruang kerja, sedang ditelepon di ruang kerja. Tahu-tahu di belakangnya apa itu roboh gitu kan. Di rumah ternyata gitu. Tidak bertanggung jawab memanfaatkan di situ. Sikap bertanggung jawab ini menjadi bagian untuk kita begitu pentingnya untuk kita menjadi masuk dalam dunia digital itu dengan baik. Satu pergumulan untuk orang-orang tua pasti saya rasa hal yang sama. Sama ketika saya juga dengan anak-anak saya yang mulai dalam pertumbuhannya. Selalu kami ingatkan, kami orang tua, papa mama tidak mampu mengawasi pemakaian handphone. Tidak tahu bagaimana anak menggunakannya, bagaimana kita akan mengawasinya, tidak akan mampu kita orang tua. Tapi yang ditanamkan adalah, tapi adik harus bertanggung jawab. Prinsip takut akan Tuhan itu menjadi bagian yang perlu kita tanamkan. Sehingga dia bisa bertanggung jawab. Menggunakan teknologi itu adalah untuk kemajuan. Teknologi itu yang tadi dibawa juga mengikat itu jangan menghancurkan kita, tapi justru membawa kita kepada kemajuan. Ini menjadi bagian yang penting untuk kita mensikapinya. Dan bagian yang terakhir dengan waktu yang ada, pengaruh teknologi secara digital di sini dengan juga tantangan dalam memuji Tuhan. Saya mengambil satu kesimpulan saja, satu peneliti mengambil satu kesimpulan dengan satu contoh adalah dalam kegiatan ibadah. Memang memanfaatkan teknologi itu dan ibadah itu menjadi hidup secara positif. Tadi dibawa dengan online begitu menarik sekali. Sama sekarang kita akan bisa merasakan perbedaannya. Wah syukur masih ada slide, oh ya lebih asik, oh ya nanti lebih hidup suasananya, wah ditambah dengan musiknya semuanya. Sarana itu sangat menolong sekali. Tapi dia juga menemukan sikap yang lain, sisi negatifnya. Ketika ibadah, ada orangnya tadi dikatakan, tapi sedang sibuk, ya sudah, sendiri. Sambil duduk, komunikasi semua jalan, WA jalan terus, mungkin sambil nonton yang lain. Kita ada di ruangan yang sama, kita sedang beribadah yang sama, tapi ternyata sisi negatifnya, tantangannya adalah lebih menarik. Ini yang harus kita kuasai. Ini yang harus kita kuasai untuk kita tidak terbawa kepada hal yang negatif. Amankan diri kita ketika ibadah sudah. Maka biasanya ada pengumuman, di-silentkan atau bahkan di-off-kan untuk mengarahkan sebenarnya untuk kita bertanggung jawab di sini. Nah sehingga saya menyimpulkan dalam bagian ini bahwa memang pengaruh teknologi digital itu bisa berdampak sangat positif, dampak yang sangat luar biasa. Tetapi pada sisi yang lain ketika kita tidak bijak memanfaatkannya, kita tidak berhati-hati dalam menggunakannya akan menghancurkan kita. Itu menjadi bagian yang saya bagikan untuk melengkapi karena bagian-bagian awal sudah dibagikan dalam sesi sebelumnya. Baik, terima kasih. Saya bisa kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bapak Pendeta Hari Wahyudi. Ya, Bapak Ibu, saat ini kita memasuki ruang tanya jawab, diskusi. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau kaum muda yang ingin bertanya berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Dan mohon untuk lebih jelas bertanyanya karena waktu, jadi apa yang ingin ditanyakan itu yang disampaikan, tidak berbelit-belit supaya tidak memakan waktu yang banyak ya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu, mungkin yang sebelah
kiri dulu jika ada satu orang yang ingin bertanya. Ya, di sebelah sini dulu, Pak. Ada sebelah kiri saya. Oke, kita ini ya, mohon maaf ya Bang, kita sebelah kanan dulu. Dipersilakan. Perkenalan dulu, baru pertanyaannya. Baik, nama saya Devi Natalia, saya berasal dari GKI Seloam Ulak Muid. Yang mau saya tanyakan di sini karena di era sekarang itu kita tidak lepas dari dunia era digital. Yang mau saya tanyakan di sini bagaimana cara mengatasi ketergantungan akan gadget. Terus yang kedua, terus seperti apa pemanfaatan teknologi yang baik agar kita tidak dicas orang itu gagap teknologi di era milenial. Kemudian yang ketiga, serta bagaimana cara supaya kita bisa menjadikan dunia digital menjadi sebuah referensi yang sangat bermanfaat dalam menumbuhkan kreativitas dalam melayani. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk penanya pertama. Lanjut di sebelah kiri jika ada yang lain. Kalau tidak ada, Abang siapa? Silakan. Baik, karena memang rata-rata ini anak-anak muda, mungkin mudah-mudahan saya mewakili pertanyaan mereka. Jadi ini saling bertukar informasi saja. Ya, tadi udah beberapa disampaikan. Saya mau bertanya. Yang pertama itu, seberapa ada enggak batasan efektivitas penggunaan teknologi di dalam ibadah? Kalau ada batasannya sampai di tingkat mana? Yang pertama. Terus yang kedua, kenapa begitu menarik online daripada onsite di zaman sekarang? Dua pertanyaan saja Pak, terima kasih. Baik, dua penanya yang sudah ada, dipersilahkan kepada narasumber untuk menjawab. Ya. Penanya pertama itu bertanya bagaimana mengatasi ketergantungan gadget. Itu pertanyaan pertamanya. Ada 3 pertanyaan tuh. Iya, ada 3. Saya tahu. Ya, bagaimana mengatasi ketergantungan. Nah, semua ketergantungan itu sebetulnya kembali kepada diri sendiri. Tidak bisa orang lain membantu. Saran-saran sih banyak kalau ini. Yang membuat orang kenapa tergantung tanpa bisa lepas itu, dia lupa diri sebagai manusia. Problem mendasar itu adalah ketika manusia lupa diri kalau dia itu masih menjadi manusia. Dia terjebak masuk dalam sistem, mengikut habis, menggade dirinya masuk ke dalam permainan sistem. Sistem itu sulit dibatasi. Orang menghambur segala macam kepentingan yang tanpa batas. Bebas dipilih. Apa yang kita mau, semua tersedia. Dan semua orang suka. Semua yang kita mau hari-hari ini kalau kita masuk ke dalam ruang digital, semua tersedia. Tanpa batas. Semua kembali kepada kesadaran diri sendiri sebetulnya. Kalau mau dibilang bagaimana caranya, terlalu banyak cara kalau mau cari.
Internet pun juga banyak, dari psikologi pun juga dijelaskan banyak sekali, sampai bagaimana menjelaskan otak memanage, semua ada semua, sampai sedetail itu. Tapi apakah mampu? Saya kira juga susah sekali. Ya, dalam ini kayaknya sudah menjadi penyakit yang memang berakar sekali. Saya secara rohani saya pikir berdoa lebih penting. Saya ini dulu orang perokok berat. Ini saya saksikan kenapa doa itu penting. Rokok itu mengikat saya hampir susah sekali saya lepas. Tapi saya pernah mengalami. Apakah orang kurang saran? Di kotak rokok pun juga dijelaskan, Anda akan kena kanker. Saya diubah oleh firman Tuhan dan doa. Yang buat saya lupa habis-habisan itu, saya pun gak mengerti. Perubahan saya itu pun juga saya tidak bisa duga. Teknologi digital ini sudah menghantam semua orang tanpa terkecuali. Mau dia orang pendidikan apa dia punya kurang referensi untuk membuat dia mencegah diri? Banyak sekali. Tapi apakah dia mampu? Ini barang ini tidak bisa dibuat menjadi semacam tidak bisa dicegah dengan alasan-alasan teknis. Bikin begini maka begini, susah sekali. Dibikin semua alasan teknis, sebabnya, pengaruhnya, tapi kalau jiwa ini, diri ini kalau nggak bisa dikendalikan, tetap juga masuk. Kan dosa kan begitu ya, firman perintah larangannya kan jelas. Tapi kan pembaharuan diri yang penting. Maka semua kembali kepada diri kita. Problem mendasarnya itu adalah ketika manusia menggadaikan diri menjadi mesin dan mengikuti sistem, itu yang bahaya. Jadi saran saya, tetaplah, kalaupun memegang itu, sadarlah diri sebagai manusia. Kalau kita adalah seorang ibu, kalau kita sadar sebagai seorang manusia, kita pasti tahu bagaimana meminta waktu untuk anak dan kemudian gadget. Tapi seringkali kan kita lupa, manusianya tidak tahu kemana, yang duduk itu kan mesin yang bertubuh manusia. Begitu sampai anaknya sudah begitu pun juga dia nggak peduli itu. Itu bahaya paling mendasar. Dan kemudian apakah barang itu buruk dan kemudian kita tinggalkan? Saya pikir juga tidak ya. Kita perlu mengikuti perkembangan. Tapi tadi yang saya tekankan tadi itu, tetap lihat itu sebagai sarana. Bahaya teknologi digital sampai sejauh penelitian sampai sekarang, itu dia bukan menjadi sarana lagi. Sudah mengidentifikasi, itu bahaya yang sering berkembang sampai saat ini ya. Kalau orang masih tahu itu sebagai sarana, dia tahu bagaimana menguasai. Ini sekarang terbalik, media balik menguasai dia. Media sudah bukan menjadi lagi sarana, tapi menjadi semacam sebuah diri bagi si pengguna. Jadi itu yang perlu diantisipasi. Saya pikir ada lagi. Oh, standar supaya tidak dianggap gaptek. Ya, saya pikir tadi pembicara dua sudah ini, kita menguasai sajalah teknologi digital. Kita ini sebetulnya ini menurut aturan zaman orang Indonesia itu sebetulnya zamannya sudah 4.0 ya 5.0. Orang Indonesia itu masih dianggap 1.40 mungkin itu. Zamannya berkembang, kita sering ketinggalan. Karena apa? Media belum sampai menyerap masuk di dalam masyarakat kita, jadi wajar saja. Tapi kalau mau tidak dianggap gaptek, ya kuasailah, tapi jangan dibiarkan diri dikuasai oleh teknologi. Kita perlu juga mengembangkan diri. Barang ini baik, cuma tetap sadar bahwa dia itu sebagai sarana saja, jangan menjadi sebuah idol yang kemudian mempengaruhi kita dan kita masuk ke dalam, terjebak di dalam. Yang ketiga, yang tadi. Tadi batasan efektivitas ibadah virtual ya.
Oh ya, oke. Ya. Menurut saya, batasannya itu sebetulnya disesuaikan dengan kondisi. Kondisi di mana dipergunakan. Karena apa? Gereja itu didirikan menjadi satu komunitas. Jangan sampai itu yang muncul kemudian kita terlepas dari komunitas dan hidup secara individual di ruang-ruang sempit yang memenjarakan kita. Teknologi digital ini suatu saat kalau dia menguasai, saya mungkin yakin definisi kita tentang gereja akan berubah. Apa gereja seperti yang diamanatkan oleh Allah pada masa lalu? Saya pikir enggak. Pasti akan berubah. Harus batasi supaya jangan sampai dia mempengaruhi seluruh kegiatan ibadah kita. Dan kemudian kalau sudah dia mempengaruhi, apa definisi kita tentang persekutuan? Pasti sudah hilang. Gereja harus hati-hati, orang percaya harus hati-hati. Jangan sampai terjebak masuk dan kemudian meninggalkan definisi awal kita. Allah menciptakan kita itu menjadi manusia, bukan menjadi mesin. Jadi jangan ibadah kita virtual ini kita tidak jaga kemudian tanpa sadar kita masuk sebagai manusia digital yang tidak lagi hidup sebagai manusia sebagaimana mestinya. Akan merusak persekutuan. Maka kalau ada masa-masa tertentu, situasi kondisi tertentu, bolehlah. Tapi jangan menjadi kebiasaan yang mempengaruhi seluruh eksistensi gereja kita. Gereja itu perkembangannya itu cukup rumit. Masa-masa lalu itu kan sampai bentuk gedung saja diperdebatkan. Kalau ruang virtual yang terjadi, apa bentuk gereja yang sebetulnya yang benar itu? Nggak ada lagi. Toilet pun jadi gereja. Asal bisa dengar. Kan bahaya. Apakah itu cara kita menghormati Allah dalam persekutuan? Lagi di mall, lagi ribut, lagi pakai headset. Ikut ibadah. Apakah itu persekutuan yang kita mau? Kalau teknologi kemudian menguasai kita. Lagi ikut rapat, beberapa rapat kita pun ikut ibadah dalam waktu yang sama. Apa kita menghormati? Dalam situasi tertentu kita perlu, tapi jangan menjadikan sebagai center, pusat kita membangun persekutuan, kan bahaya. Iya, saya menambahkan sedikit berkaitan dengan pertanyaan Ibu Natalia menjadi bagian yang sangat penting memang berbicara cara mengatasi ketergantungan. Ada dua posisi yang saya mau coba melihat. Ada orang yang bisa bertahan 5, 6, 10 jam di depan HP atau di depan laptopnya. Saya pernah 2 hari tidak pisah dengan layar. 2 hari full di depan monitor. Karena memang sedang dalam satu pekerjaan yang harus diselesaikan. Sehingga 2 hari betul-betul tidak tidur memang di depan monitor. Kalau 2, 3, 4 jam tidak terhitung, mungkin sudah hari-hari akan bertemu seperti itu. Apakah itu dikategorikan menjadi ketergantungan? Ini yang perlu kita cermati untuk kita bisa melihat. Tapi pada sisi yang lain, ada memang yang terjadi yang memang, ya tadi saya ambilkan contoh memang, sekarang ada banyak kasus yang ada, anak kecil coba ambil HP-nya langsung nangis dia. Tapi begitu dikasih, tenang lagi, asik dia, berapa lama pun kita tinggal dia akan menikmati itu. Akhirnya memang dia bergantung kepada HP itu, karena memang dia bisa melihat segala macam, mungkin gerakan boneka dan semuanya terjadi di situ. Menjadi pertanyaan tadi adalah bagaimana cara mengatasinya, ketergantungan yang ada. Memang bagi saya untuk melihatnya adalah kepada fungsi. Kita harus cepat menyadari apakah ada gunanya, apa yang mengikat itu. Apakah ada gunanya, apa yang kita lihat itu. Apakah itu akan membangun untuk kita atau tidak. Nah ini yang terjadi, saya katakan kadang-kadang kita habis memang waktu 2, 3 jam, 4 jam tidak terasa. Tidak ada memang hanya terhibur gitu saja, mata saja. Nanti lewat pun ya sudah nggak ada gunanya juga, sudah hilang juga. Habis, terus berlanjut kepada ketergantungan itu.
kita perlu menanyakan, kira-kira ada enggak ya gunanya kalau saya nonton ini? Kira-kira gunanya ada enggak ya kalau saya pakai ini? Nah itu akan menolong bagi saya untuk kita membatasi akhirnya. Kalau enggak ada gunanya udah berhenti aja. Kalau enggak ada gunanya udah sekedar lewat saja. Akhirnya kita akan melewati untuk ketergantungan itu. Ini yang saya coba untuk bisa melihatnya. Kemudian penting juga dengan kata bagaimana supaya tidak gaptek tadi. Maka tadi saya angkat menjadi contoh adalah memang perlu meningkatkan kemampuan itu. Jelas kita terbatas, perlu kita tahu itu bahwa kita terbatas. Terbatas kepada wawasan, terbatas kepada kepentingan. Saya teringat, saya mencoba untuk belajar mau tidak mau membuat video. Saya sedang mulai berpikir ketika itu, aduh gimana ya kalau nanti pas saya ngajar, pas saya nggak sempat, atau ketika mengajar dengan bentuk online, mau tidak mau satu malam itu saya belajar, duduk, bagaimana cara memasukkan videonya, bagaimana memasukkan materinya, bagaimana memadukannya. Satu malam itu tanpa terasa, pagi, ayam sudah berkokok, tapi kalau di sini ditambah lagi, bel asrama juga sudah berbunyi. Ternyata saya sudah sampai pagi. Tanpa saya sadari saya belajar dan memang oke, jadi videonya. Oh oke, ternyata bisa untuk bisa mengerjakan. Artinya bahwa kita bisa mempelajari itu, teknologi itu kita pelajari dan juga memang kita harus berusaha untuk itu. Tapi batasan tadi kita biasanya akan terbatas kepada kepentingan kita. Jadi tidak khawatir bahwa dikatakan gaptek berarti untuk semua kita mungkin tidak mampu, tapi kepada kepentingan apa yang kita pakai, mungkin kita berprofesi kita, seperti kami mungkin di lembaga pendidikan, atau gembala-gembala yang bagaimana mengoperasionalkan seperti yang diperlukan ketika ibadah, itu menjadi penting sehingga bisa apa? Bisa berbagi, oh ya nanti begini, oh ya mengarahkan lebih baik. Kenapa? Karena memang kita mempelajarinya. Nah, bagaimana tidak gaptek, mau tidak mau jangan malu-malu juga untuk kita bertanya. Kita perlu belajar. Ya, sedikit memang lintas generasi yang ada di ruangan ini, sedikit generasi yang sudah senior, yang di bawah, yang tadi saya katakan terlahir memang dengan lahirnya memang dunia digital. Jadi mereka nggak usah diajar sudah paham. Saya sampai sekarang pun masih diajar dengan anak-anak saya. Mereka, bagaimana caranya? Begini, diketawakan kadang saya. Karena apa? Tertinggal dengan mereka. Beginilah, Bapak begini. Diajar sama mereka. Tapi memang untuk saya, bagi saya nggak mau sibuk untuk mempelajari itu karena bagi saya tidak ada gunanya. Saya, keperluan saya di sini. Saya berjuang habis-habisan mempelajari dalam bagian ini. Nah itu dari sisi menanggapi tentang gaptek. Sehingga kita akan tetap berkarya, kita akan tetap maju di dalam bidang kita karena memang kita ada batasan-batasan itu. Kemudian tadi sedikit sudah masuk tempat berkreasi sebenarnya. Sekarang kita bisa belajar banyak. Saya katakan sering kami sama-sama di sini saya kadang-kadang belajar ini dan kok bisa ya sekarang tenang saja. Duduk saja YouTube akan ajar. Tinggal kita cari saja. Saya kadang-kadang saya servis sendiri. Oh ini caranya begini, oh ya saya mengerjakan membuat ini dan itu. Karena apa? Teknologi. Memang menjadi wadah. Dan jangan malu-malu untuk bertanya kepada yang sudah bisa untuk memandu kita. Itu akan menolong kita. Kemudian tadi batasan efektivitas dalam ibadah, tanggapan saya juga hal yang sama tadi, memang kita tidak bisa pukul rata. Khususnya dalam konteks ibadah, kita dalam denominasi gereja masing-masing yang pasti punya pola. Punya pola yang kita tidak bisa samakan. Mungkin di satu gereja dia hanya menyetujui ada organ, piano saja. Ada yang mungkin lebih kepada musik lengkap. Ada yang mungkin boleh dengan tepuk tangan. Ada yang mungkin tidak boleh ada tepuk tangan. Nah maka batasan itu bergantung kepada komunitasnya. Memang akan bertahap, pasti nanti akan ada perubahan. Sekali lagi karena penyesuaian itu. Nah sehingga itu perlu, kita tidak bisa paksakan memang. Bagaimana efektifnya tadi, kita masuk perlu bertahap. Perlu bertahap, mungkin kita baru, saya kalau pakai angka mungkin baru 5% saja. Kita bisa memberikan satu bagian yang baru di satu denominasi gereja kita. Ini kita masuk loh, ini bagus loh. Ini.
nanti akan bertahap baru bisa masuk selanjutnya. Tapi ada yang biasanya memang kunci sudah memang nggak bisa, ini bagiannya hanya begini. Tapi di bagian ibadah yang lain bisa berkreasi misalkan. Karena ada yang biasanya tidak boleh full band misalkan. Tapi oh ya di anak muda boleh gitu. Tapi di umum enggak boleh gitu. Kita berkarya di sana. Ketika oh ya boleh full band, nah masuklah di sana. Demikian juga di teknologinya hal yang sama yang kita bisa manfaatkan di situ. Kita perlu batasannya melihat kepada komunitas itu sendiri. Itu juga penting. Dan kenapa lebih menarik di online? Karena memang mata kita akan melihat sesuatu yang sangat berbeda itu. Jelas itu akan memang menarik karena memang kemajuan teknologi itu sendiri yang jauh lebih menarik. Ya, kalau kita melihat mungkin tulisan begini kan lebih menarik yang wah seperti itu contohnya gitu kan, lebih menarik langsung ada sesuatu yang hidup. Nah, kita mau manual kita buat enggak akan bisa. Nah, jadi sesuatu menarik karena itulah dia kemajuan itu sendiri yang memang mau tidak mau membawa, yang kita harus mengikuti itu sebenarnya kita mengimbangi. Kita akan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemajuan kita. Nah, itu mungkin dari sisi tambahan yang bisa saya berikan. Baik, cukup. Ya, Bapak Ibu, sesi bertanya atau diskusi kita cukup karena waktu yang sudah habis. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Kiranya semua yang sudah dipaparkan, diuraikan bisa menjawab. Dan saya yakin kita semua dibekali dengan materi-materi yang disampaikan dan juga penjelasan-penjelasan praktis yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Ya, beri tepuk tangan untuk narasumber kita. Ya, bisa dipersilahkan kembali ke tempat, Pak. Dan kita akan mengakhiri sesi ini. Dipersilakan kepada pembawa acara.